Halo pemirsa, kembali lagi bersama saya. Sekarang saya ingin menjelaskan secara singkat mengenai dasar-dasar jika kamu ingin bertahan hidup di alam atau berpetualang di alam. Hidup di alam adalah upaya manusia untuk bertahan dan menyesuaikan diri untuk hidup di alam bebas, dengan memanfaatkan segala sesuatu yang ada di alam seperti air, daun-daunan, buah-buahan, daging hewan, dan lain sebagainya. Bertahan hidup di alam juga memiliki sisi positif yang dapat kita lakukan seperti refreshing pikiran, melatih kekuatan fisik, juga mendekatkan diri pada alam, melatih solidaritas dengan sesama, melatih kemandirian, melatih kesabaran, dan meningkatkan kesadaran akan kelestarian alam. Sekarang, langsung saja kita menuju ke tahapannya. Tahapan yang pertama, tidak boleh lupa untuk memberitahu jika kamu ingin pergi ke tempat lain pada teman atau orang terdekat kalian. Jadi dengan ini apabila kamu mengalami masalah seperti cedera atau tersesat, orang terdekatmu bisa mengetahuinya. Dan kalau bisa beritahu secara detail mengenai perjalanan yang akan kamu lakukan, seperti destinasi tujuan petualanganmu, kapan kamu berangkat, dan kapan kamu akan pulang. Hal ini mungkin terlihat sepele, namun sangat penting untuk kamu lakukan. Tahapan yang kedua, jangan coba-coba melawan kekuatan alam. Kita bisa lihat pada video berikut bahwa di tempat tersebut telah terjadi badai. Orang yang berpetualang pun berhenti melanjutkan petualangannya dan berteduh di tempat yang teduh. Karena jika pada saat kamu telah berencana untuk pergi berpetualang, namun tiba-tiba ada kabar tentang badai besar atau cuaca buruk di tempat yang akan kamu tuju, jangan ragu untuk menunda perjalananmu. Karena jika kamu memaksakan diri, bisa berakibat fatal. Hargailah keselamatan dirimu terlebih dahulu, dan sadari juga kamu tak akan mungkin melawan kekuatan alam. Jadi, lebih baik pulang kembali, karena itu merupakan sebuah langkah bijak demi keselamatan dirimu. Tahapan ketiga, membawa peralatan keselamatan seperti P3K. Membawa peralatan kesehatan merupakan salah satu hal yang cukup penting, karena peralatan ini dapat menolongmu saat kamu menghadapi cedera atau kecelakaan. Peralatan ini juga bisa digunakan untuk mencegah terjadinya infeksi dan dapat mencegah keadaan korban semakin buruk. Jadi peralatan ini cukup penting. Tahapan yang keempat, harus waspada terhadap hewan liar. Pada saat kamu berada di alam bebas, kamu harus waspada terhadap hewan liar. Karena pada saat kamu berada di alam, pasti kamu akan bertetangga langsung dengan hewan liar. Oleh karena itu, sebisa mungkin kamu harus menghindari terjadinya kontak langsung dengan hewan liar. Karena ada beberapa hewan liar yang berbisa dan dapat membahayakan nyawamu. Tahapan yang kelima, jangan lupa membawa korek untuk membuat api. Membawa korek api tentunya untuk membuat api. Fungsi dari api pada saat kita hidup di alam antara lain untuk menghangat tubuh, penerangan, menjauhkan hewan liar dari tendamu atau shelter, untuk memasak, dan bisa digunakan sebagai tanda agar tim penyelamat bisa melihat keberadaanmu. Tahapan yang keenam, harus bisa membuat shelter atau tenda untuk bertahan hidup. Ini juga cukup penting, karena apabila kamu tersesat, maka otomatis kamu akan menginap terlebih dahulu sambil menunggu tim penyelamat datang. Membangun shelter atau tenda berfungsi agar kamu terlindung dari panas, hujan, dingin, dan serangan dari hewan liar. Dan tahapan yang ketujuh, jangan lupa membawa makanan dan minuman. Makanan dan minuman tentu saja sangat penting. Tetapi untuk di alam, kamu lebih baik membawa makanan atau minuman yang praktis
mudah dibawa, serta memiliki berat yang ringan. Namun tetap bergizi dan berkalori tinggi, sehingga dapat memenuhi kebutuhan energi pada saat kita di alam. Contoh makanan tersebut antara lain sosis, karena sosis memiliki kandungan protein, vitamin, zat besi yang baik untuk tubuh, dan sosis juga cukup praktis. Selain itu, madu juga bisa dijadikan sumber energi, karena memiliki sumber energi 64 kalori per sendok makan. Madu juga bisa kamu gunakan sebagai penambah rasa makanan dan minuman yang kamu bawa atau diseduh dengan air panas. Selain itu, madu juga memiliki sifat antibiotik, sehingga dapat digunakan sebagai antibiotik alami dan menjaga kekebalan tubuh agar tidak mudah terserang penyakit. Jadi, itulah dasar-dasar yang perlu kita ketahui jika kita ingin bertahan hidup di alam. Hidup di alam juga dapat memberi kamu banyak pelajaran dan sisi positif. Salah satunya, kamu jadi bisa mendekatkan diri pada alam. Karena dengan kita mulai mendekatkan diri dengan alam, maka rasa peduli kita ke alam juga akan bertambah. Itu saja yang dapat saya sampaikan kepada pemirsa. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang kurang berkenan atau kurang lengkap. Sekian dan terima kasih.